Oke John, balik lagi di channel gua Cerita Si Agus. Pada kesempatan kali ini gua mau ngasih tips dan trik apabila teman-teman mau melakukan perjalanan camping ataupun perjalanan mendaki gunung. Di sini gua akan menunjukkan apa yang tidak terpikirkan apa-apa tapi bermanfaat pada saat kita melakukan camping atau naik gunung. Ada beberapa benda yang sehari-harinya mungkin bekas kita pakai. Nah, itu bisa buat kita jadikan mungkin tempat, wadah ataupun sesuatu yang berguna di waktu kita melakukan perjalanan. Untuk itu ada beberapa barang-barang yang akan saya sampaikan ya. Mungkin yang pertama, salah satunya botol plastik ini ya, bekas air minum. Apa gunanya? Mari kita lihat. Pertama, ini bekas botol minum. Gunanya apa? Yaitu ini ada, biasanya kita membawa minyak goreng yang takut tumpah atau takut pecah kita melakukan packing di dalam tas atau keril. Kita bisa masukkan ke dalam botol tempat bekas air minum. Nah, ini kita masukkan ke dalam botol supaya nanti aman pada saat dimasukkan ke dalam tas atau keril ya, untuk packingnya biar supaya tidak tumpah. Nah, seperti ini. Ini kalau bisa botolnya lebih keras ataupun tutupnya lebih kuat, kencang ya, jadi dia tidak akan tumpah meskipun dalam tas atau keril. Jadi kita aman untuk membawa perbekalan nanti menggoreng, memasak di dalam suatu pendakian atau camping ketika kita sudah sampai. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sering banget menemukan bekas apabila kita membeli pakaian atau kita menemukan plastik yang ada klipnya seperti ini. Ini kadang-kadang kita buang, tapi ini berguna juga buat kita melakukan packing pakaian kita pada saat perjalanan camping atau naik gunung, dibandingkan kita membungkus dengan kantong kresek ya. Jadi ini ada klipnya, ada perekatnya. Nanti kita masukkan pakaian kita ke dalam plastik. Nah, ini contohnya pakaian kita masukin ini. Dan ini kenapa bagus, karena ini kedap udara ya, kedap udara dan kedap air ya. Dan kita bisa tekan begini. Ini nih bisa mengurangi space yang ada di tas kita atau keril kita pada saat kita packing. Nah, tekan gini, ini udah nggak ada udara atau air, jadi kursinya bisa kecil seperti ini. Ini bisa buat pakaian kita, jaket ataupun pakaian dalam kita, ataupun mungkin bahkan alat-alat penting kita bisa ada di plastik seperti ini ya, yang ada klipnya, daripada kita membungkus untuk pakaian-pakaian kita di kantong kresek, biasanya di dalam kantong kresek. Oke, ini sangat praktis.
kadang-kadang kita tidak terpikirkan, tapi ini sangat berguna sekali untuk kita membungkus pakaian kita atau peralatan kita di tas atau carrier. Yang ketiga atau yang selanjutnya ini ada kanebo. Kanebo yang biasanya kita gunakan untuk mengeringkan atau mengelap apabila kita selesai mencuci kendaraan kita, motor kita, mobil kita. Kenapa sering banget gue bawa nih, karena menurut gue bisa bermanfaat ya. Mungkin nanti bisa buat mencuci tenda apabila kotor dalamnya, ataupun rembesan-rembesan ketika hujan, mungkin flash-it. Kalau hujan paginya kita bisa lap, bisa kita keringkan dengan sangat mudah, daripada kita cuman mengibas-ngibaskan doang. Tapi dengan kanebo ini kita bisa mengelap sekalian mencuci tenda kita yang di dalam, yang berada di dalam. Itu bisa juga kita mengelap mungkin jaket kita atau celana kita yang kotor. Ya minimal kita bisa sedikit bersih ya dengan memakai kanebo ini. Ini kegunaan dari kanebo ya. Jadi misalkan kondisi tenda kita, alas kita nih kotor, kita bisa menggunakan kanebo. Cepat kering ya. Begitu juga ketika tenda kita terkena hujan ya, ini bisa langsung kita lap. Ini lebih praktis, dan lebih cepat kering. Seperti itu. Ini sangat berguna sekali kita membawa kanebo. Oke, jadi nggak ada salahnya untuk membawa kanebo, karena bisa juga berguna untuk kita bawa di dalam pendakian. Terakhir, yang saya sering bawa adalah payung. Ya, ini ada pro dan kontra ya mengenai pembawaan payung. Sebetulnya bagi saya, membawa payung itu bagaimana kita bisa mensiasatinya atau tidak membuat orang susah karena kita membawa payung. Seperti contohnya kita membuka payung, membawa payung, ini menggunakan payung di dalam pendakian atau jalur. Karena jalur sempit, kita membuka payung, ini teman-teman pendaki lain atau perjalanan lain ini akan terganggu karena dengan kelebaran payung tersebut ya. Tapi bagi saya bukan itu. Manfaatnya yang pertama mungkin bisa membuat apabila kita masak banyak angin, kita bisa menutup dengan payung ini. Dan yang kedua, kita ketika sedang berada di area terbuka, kita mau buang air kecil atau besar, kita bisa menggunakan payung ini untuk menutupi supaya kita tidak terlihat. Dan juga yang paling penting juga bisa bermanfaat untuk melindungi kita apabila keadaan hujan. Tapi saya sarankan apabila hujannya di area terbuka jangan menggunakan payung, karena ada kemungkinan kita akan tersambar. Jadi di intensitas kecil, ya tidak terlalu lapang, bisa menggunakan payung. Begitu juga dalam keadaan cuaca panas, kita bisa menggunakan payung untuk melindungi kita dari terik matahari. Seperti kita sedang memasak di area terbuka, ataupun kita sedang jalan-jalan di area camping kita, supaya lebih nyaman lagi. Oke,
Itu aja tips dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa berguna. Dan kalau memang ada barang-barang lain ataupun saran-saran dari teman-teman yang lain, bisa di komen. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe supaya channel saya bisa berkembang dan bisa berbagi kepada teman-teman semua tentang pendakian atau tentang perjalanan. Itu aja. Sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa lagi.